Halo teman-teman semua, aku Adiba dan kali ini aku bakal cerita dongeng yang luar biasa pastinya hanya di kanal Dongeng Karena KPK, Anak Indonesia Berani Jujur Hebat. Kuning, gimana sih kamu ini? Jam segini belum ada sarapan. Teriak Kleting Ijo kepada adik tirinya, Kleting Kuning. Maaf kak, aku harus menyiapkan pakaian kakak dan ibu untuk kondangan hari ini, jadi masaknya agak telat. Jawab Kleting Kuning ketakutan. Alah, ngomong aja males, dasar pemalas kamu itu. Saut Kleting Biru kepada Kleting Kuning. Demikianlah sehari-harinya Kleting Kuning harus menghadapi kakak-kakaknya dengan penuh kesabaran. Setiap hari Kleting Kuning harus mengerjakan semua pekerjaan rumah Nyimenah. Nyimenah adalah seorang janda tua yang memiliki 3 orang anak. Kleting Ijo, Kleting Biru, dan Kleting Abang. Setiap harinya Kleting Kuning harus menghadapi ketiga kakaknya itu dengan kesabaran. Sedangkan Kleting Kuning hanyalah anak tiri dari Nyimenah. Nyimenah sengaja mengangkat Kleting Kuning dengan tujuan jahat. Suatu hari terdengar kabar bahwa di desa Dadapan ada seorang pangeran yang sangat tampan yang sedang mencari seorang gadis untuk dijadikan istrinya. Tentu saja ketiga anak Nyimenah sangat heboh. Mereka mempersiapkan diri mereka secantik mungkin. Kuning, mana bajuku? Lama sekali sih kamu ini. Teriak Kleting Ijo. Dengan tergopoh-gopoh, Kleting Kuning membawa semua perlengkapan kakak-kakaknya. Parfum wangi, perhiasan, semua Kleting Kuning siapkan. Namun, kakak-kakaknya itu melarang Kleting Kuning untuk mengikuti sayembara itu. Kleting Kuning pun memutuskan untuk mencuci beberapa pakaian di sungai. Ketika Kleting Kuning sedang mencuci, dia dihampiri oleh seekor burung bangau yang aneh. Burung bangau itu memberikan Kleting Kuning sebuah cambuk. Kak, ikutilah sayembara itu. Kak, gunakan cambuk ini saat kau memerlukannya. Ucap burung bangau itu lalu terbang menghilang. Segera Kleting Kuning pun bergegas menuju tempat sayembara dengan membawa cambuk yang diberikan oleh si burung bangau. Sementara itu, ketiga kakaknya telah tiba di depan sungai yang sangat luas. Namun, mereka tidak menemukan adanya perahu atau apapun yang bisa dibuat untuk menyeberang. Nah, teman-teman semua, apa yang bakal terjadi sama ketiga saudara tiri Kleting Kuning itu ya? Kalau teman-teman penasaran, jangan kemana-mana. Tetap saksikan kanal Dongeng Karena KPK, Anak Indonesia Berani Jujur Hebat. Masa kecil itu penuh kenangan, punya sahabat untuk berbagi apapun. Harus adil tentunya. Tapi, ya, masa dikorupsi? Ayo belajar adil sedari dini. Karena tanpa sadar, kita pernah menjadi pelaku dan korban korupsi. Nah
teman-teman, kita bakal lanjut ke kejadian selanjutnya yang bakal dialami sama Kelting Kuning dan ketiga kakak tirinya. Langsung saja. Tiba-tiba di tengah-tengah sungai itu, push. Cantik-cantik, mau kemana? Muncullah seekor kepiting tua raksasa. Kepiting itu biasa dikenal dengan nama Yuyu Kangkang. Yuyu Kangkang sangat genit. Dia pun menggoda ketiga gadis itu. Ih, bau banget sih. Pergi kau. Bau banget kepiting tua. Ih. Hardik Kelting Ijo. Namun, ketika Kelting Biru mengetahui bahwa satu-satunya cara untuk menyeberang adalah dengan meminta bantuan Yuyu Kangkang, Kelting Biru pun kemudian merayu Yuyu Kangkang. Dengan imbalan, dia akan melakukan apapun untuk Yuyu Kangkang. Akhirnya Yuyu Kangkang pun bersedia mengantarkan ketiga gadis itu. Seketika bau amis Yuyu Kangkang menempel di tubuh ketiga gadis itu. Setelah mereka berhasil menyeberang, tibalah Kelting Kuning berhadapan dengan Yuyu Kangkang. Namun Yuyu Kangkang menolak mengantarkan Kelting Kuning. Alasannya karena Kelting Kuning tidak berbau wangi. Kelting Kuning pun segera mencambukkan cambuknya ke tengah sungai. Betapa terkejutnya Yuyu Kangkang ketika semua air yang ada di sungai mendadak menghilang. Sungai pun menghadap mengering. Dan Kelting Kuning pun berhasil melewati sungai tanpa bantuan Yuyu Kangkang. Sementara itu ketiga kakaknya telah sampai di rumah Mbok Rondo Dadapan. Mereka pun menyampaikan maksud dan tujuan. Dan Mbok Rondo pun segera memanggil Ande-Ande Lumut. Putraku si Ande-Ande Lumut, temu rono ono putri kang ngunggang-ngunggai. Putri nengger sing ayu rupane, Kelting Ijo iku kang dadi asmane. Ucap Mbok Rondo Dadapan yang berarti menyuruh Ande-Ande Lumut untuk menemui ketiga gadis itu. Namun Ande-Ande Lumut menolak ketiga-tiganya. Hingga akhirnya datanglah Kelting Kuning. Ande-Ande Lumut pun bersedia mengangkat Kelting Kuning sebagai istrinya. Ternyata Kelting Kuning adalah Dewi Galuh Chandra Kirana, putri kerajaan Daha yang melarikan diri untuk melindungi dirinya ketika peperangan di Daha terjadi. Sedangkan Ande-Ande Lumut adalah Pangeran Inukertapati, suami Dewi Galuh Chandra Kirana yang sedang mencari istrinya ketika dia telah memenangkan pertarungan di Daha. Mereka pun kemudian kembali ke kerajaan Daha, meninggalkan Nimenah, Kelting Ijo, Kelting Biru, dan Kelting Abang dengan penuh penyesalan. Teman-teman semua, dari cerita tadi kita bisa mengambil pelajaran dari sikap Kelting Kuning. Walaupun Kelting Kuning adalah seorang putri kerajaan, dia tetap sederhana, sabar. Kelting Kuning juga tidak pernah menyerah dan berani mempertahankan dirinya menghadapi si Yuyu Kangkang. Terima kasih. Buat teman-teman semua, selalu saksikan kanal Dongeng Kanal KPK, Anak Indonesia, berani, jujur, hebat.